saya Ida Damayanti Borumanjorang. Saya mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi, Bandung. Di sini saya akan memperkenalkan sekaligus mempresentasikan pekerjaan saya untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Pekerjaan yang saya jalankan saat ini adalah di bidang pelayanan jasa, yaitu sebagai baby sister di salah satu rumah tangga yang ada di Parompong. Alasan saya mengambil pekerjaan ini atau usaha ini karena saya merupakan mahasiswa kelas malam di di Fakultas IKIP Siliwangi. Dan mengapa saya tidak mengambil usaha atau pekerjaan yang lain, dan mengapa harus babysitter? Ada juga pertanyaan, mengapa tidak memilih mengambil pekerjaan sampingan selama menjadi babysitter? Nah, alasan saya adalah saat kita memiliki satu pekerjaan yang membuat kita nyaman, maka itu harus kita lakukan dengan baik dan benar. Dan menjadi babysitter itu harus memiliki tanggung jawab yang penuh, karena kita atau sebagai babysitter itu adalah pekerjaannya untuk merawat seorang bayi dan memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dan itu salah satu alasan saya mengapa tidak mengambil usaha yang lain ataupun pekerjaan sampingan, karena saya hanya ingin memfokuskan saya untuk seorang bayi agar bayi tersebut tumbuh ataupun baik-baik saja selama kita merawatnya. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan bagaimana mengurus seorang bayi dengan baik. Dan ini adalah pengalaman saya untuk pertama kali dalam menjaga bayi yang baru lahir sampai usia hampir 2 tahun. Dan saya juga belajar dari ibu si bayi. Beliau mengajarkan saya bagaimana dan apa yang seharusnya dikerjakan seorang baby sister dalam mengurus anak. Dan karena ini adalah pertama kalinya saya mengurus bayi, maka saya harus belajar banyak dan mendengarkan arahan dari orang lain. Dan hal yang pertama kali kita perhatikan dalam mengurus anak adalah pakaian dan kebersihan sekitar anak. Anak yang masih baru lahir memiliki kulit yang sensitif terhadap debu atau semacamnya. Jadi kita sebagai pengasuh atau sebagai orang dewasa, kita harus peka akan hal yang menurut kita sepele, namun tidak bagi bayi yang baru lahir, karena mereka memiliki kulit yang sensitif. Jadi kita harus lebih peka atau lebih memperhatikan sekitarnya. Dan yang kedua itu ada makanan dan susu. Kalau bayi yang masih baru lahir mungkin akan minum susu, dan hal yang harus kita perhatikan adalah saat mencuci tempat minum atau dotnya seorang anak. Setelah kita mencuci dotnya, langkah selanjutnya adalah mensterilkannya dengan air panas maupun ada alat yang tertentu. Dan mengapa kita harus mensterilkan dotnya? Alasannya adalah agar si bayi terhindar dari diare. Setelah si bayi yang tadinya masih minum susu dan kini sudah bisa mulai makan, kita harus memberikannya makanan yang memang khusus untuk bayi, baik itu roti maupun cemilan yang khusus memang untuk bayi.
Dan ketiga, ada yaitu cara kita mengajarkan perkataan yang sopan dalam berbicara kepada orang lain. Sebagai pengasuh, kita juga harus mengajarkan anak tersebut bagaimana menggunakan kata-kata yang sopan. Meskipun orang tua yang mengajarinya juga perkataan yang sopan, dan kita juga sebagai pengasuh juga harus mengajarinya dengan yang sopan. Karena seorang anak maupun bayi memiliki ingatan yang kuat dalam berpikir atau dalam mengingat. Jadi makanya kita harus lebih berhati-hati dalam berbicara maupun mengajarinya. Dan ini sangat mempengaruhi sikap seorang anak. Ketika kita orang dewasa atau pengasuh menggunakan kata-kata yang tidak baik, maka anak tersebut akan meniru hal itu juga. Dan selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu cara menenangkan anak yang sedang marah ataupun menangis. Itu caranya adalah membujuknya dan bukan memarahinya. Dan itulah mengapa dikatakan menjadi baby sister harus memiliki sikap yang penyabar. Karena dalam menghadapi seorang anak yang belum mengerti apapun, akan susah untuk memujuk karena mereka tidak peduli akan sekitarnya. Mungkin itu saja cara menjaga bayi menurut pendapat saya. Dan yang selanjutnya itu adalah suka duka menjadi baby sister. Suka dukanya, mungkin dukanya adalah ini dari pengalaman saya pribadi, secara langsung adalah di saat kita tidak mendengar perkataan orang lain dan menganggap sepele hal kecil, di situ kita akan kehilangan ilmu yang seharusnya kita dapat. Dan saat kita sudah melakukan yang terbaik dan tidak dihargai, itu adalah hal yang paling menyakitkan juga bagi saya. Namun suka yang saya dapat dalam bekerja selama menjadi baby sister adalah, dan membuat saya betah dalam pekerjaan saya ini adalah, di sini saya memang dibentuk menjadi seorang ibu untuk di masa yang akan datang, dan saya bisa menjadi mahasiswa dengan pekerjaan sebagai baby sister dan bisa membiayai kuliah saya tanpa harus meminta kepada orang tua. Jadi, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan sekarang, tetaplah bangga, apapun itu, karena itu sudah pilihan kita dari awal bekerja. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya menjadi baby sister dan mengapa saya harus mengambil pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan saya sebagai mahasiswa. Terima kasih.